teman yang buat games, kalau ada games yang harus membuat berebut mengelilingi satu sama lain, jangan ikuti Jericho ya, atau jangan sampai 7 kali. Terakhir soal tembok Jericho dikelilingin 7 kali runtuh. Nggak masuk ya. Gue udah mikir sini beda kalau kayak gitu ya. Dimana gue selalu bukan orang yang satu frekuensi sama gue. Anyway, kita sampai ke week terakhir dari series kita gitu ya, Ramadan. Dan secara prinsip gitu ya, series ini berbicara mengenai perubahan gitu ya. Di 3 minggu pertama kalau bisa gua rangkum dan kalau slide-nya bisa bekerja, which is good. Kita berbicara bahwa change is part of life. Setiap orang pasti mengalami namanya perubahan, and every new things brings change tentunya. Dan yang kedua, God doesn't change, dan karena kita tahu Tuhan tidak berubah, Tuhan adalah setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. That's a good thing gitu ya. Di tengah dunia yang terus berubah, di tengah kita yang terus mengalami fase hidup dari kuliah, dari SMA ke kuliah, dari kuliah bekerja, kita tahu bahwa Tuhan yang sama yang ada di sisi kita. Amin? Amin. Dan sekarang kita sampai kepada minggu yang terakhir. Tapi sebelum itu, sama seperti setiap orang punya fase hidupnya, gue juga punya fase hidup yang gue suka pikir. Gue orang suka berandai-andai gitu, karena berandai-andai itu gratis gitu ya. Jadi gue suka berpikir, if I can change to be any person for one day, ya kalau bisa dibilang sih bagus sih. I wish I could become gitu ya. Pada masa gue SMP sampai mungkin SMA awal, sebenarnya jujurnya sampai sekarang masih sih berpikir seperti demikian. Gue pengen menjadi ini, avatar gitu ya. Gue kayak seru aja dari semua elemen yang ada. Gue suka elemen air gitu. Gue tiba-tiba suka waktu SMP suka begini aja, gitu ya, tapi nggak bergerak airnya. Berarti memang ini fiksi guys gitu ya. Tapi gue sangat suka akan film ini. Film ini mewarnai masa SMP SMA gue gitu ya. Dan gue suka kalau gue bisa jadi avatar tuh keren banget gitu. Keren gitu kan. Gue tiba-tiba depan temen gue, lu aus nggak? Nih air nih gitu kan. Kalau mau makan juga gampang, tinggal gitu lah ya. Yang kedua adalah gue suka sama karakter ini gitu ya, Charles Xavier gitu ya. Ada yang suka juga di sini? Nggak ada ya? Bukan karena dia botak gitu ya, bukan karena dia juga di kursi roda gitu kan, ikut KKN tiba-tiba berdiri lagi, bukan. Tapi kayaknya kekuatannya menarik. Lu bisa baca pikiran orang. Lu bisa bayangin ketika lu bisa baca pikiran orang gitu ya, itu akan sangat menarik. Dan gua rasa karena menurut legendanya wanita adalah manusia yang kompleks, kata teman-teman gua, bisa membaca pikiran mungkin hal yang baik. Yang ketiga adalah Wolverine gitu ya. Gua pun belum nonton Deadpool versus Wolverine, tapi gua rasa keren juga ya kalau gua luka bisa sembuh lagi. Jadi kalau kemarin pas lagi connect jatuh, lu bisa langsung main lagi gitu kan. Kalau kan kemarin kan jatuh udah selesai kan, dibawa ke pinggir kan, ini jatuh bisa main lagi gitu kan. Gua suka dengan kemampuan regeneratifnya. Nah, tapi kan ini semua pikiran berandai-andai gitu kan. Dan kita harus kembali grounded on the reality gitu ya, tentang perubahan yang akan terus terjadi selama kita hidup di muka bumi ini gitu ya. Dan pertanyaannya adalah, what change should we seek as a follower of Christ? Jadi gue bicara sebagai manusia yang suka berandai-andai, tapi sekarang kita balik ke realitanya. Dan ini yang penting gitu ya, sebagai kita semua di sini sebagai pengikut Kristus, perubahan apa yang harus kita cari? Berpikir gitu ya. Kita coba, ada nggak di Alkitab yang memberikan kunci atau jawaban? Karena ada. Kenapa gue tahu? Karena gue udah cari gitu ya. Hei, yuk, murah nih. Nah, ya kan, udah suspense hilang nih. Coba ganti yang lebih mahal. Efesus 5 ayat 1 mengatakan bahwa therefore be imitators of God as beloved children, as simple as that. Ayat ini begitu simple gitu ya, satu kata gitu kan. Jadi
jadilah serupa dengan Kristus, dengan Tuhan sebagai anaknya. Ada bahasa terjemahan lain menggunakan bahasa follow in his footsteps. Jadi gak ada yang lebih penting gitu ya daripada kita sebagai pengikut Kristus untuk mengikut Kristus. Amin. Untuk menjadi serupa seperti Kristus. Karena itu identitas terbesar kita. Kita bisa datang dari background yang beda, kita bisa kuliah di jurusan yang berbeda, kita bisa bekerja di tempat yang berbeda gitu ya. Tapi gua rasa harusnya kita semua di sini setuju bahwa first and foremost we are followers of Christ. Dan dimanapun Tuhan tempatkan kita, that's our biggest identity gitu ya. Nah, tapi isunya gitu ya. Isunya adalah siapa di sini pasti yang dalam setahun ini atau mungkin dalam sebulan ini sudah melakukan kesalahan, anak-anak? Dosa, kesalahan gitu. Ada yang sebulan ini saya luput dari dosa sebulan ini. Atau 2 bulan gitu kalau masih ada yang masih itu. Isunya adalah sometimes kita merasa bahwa ketika kita setelah melakukan kesalahan, apa iya gue sudah menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan? Atau mungkin kalau misalkan teman-teman bisa mengintrospeksikan diri, dulu bego 98, mengintrospeksikan diri kita gitu ya. Lu bisa mengevaluasi diri lu gitu ya, lu bisa bertanya ke diri lu satu hari ini gitu, di state kehidupan teman-teman kalian sekarang, are you happy calling yourself followers of Christ? Or there is a room for improvement? Have you done all what Christ expects you to do? Atau mungkin ada hal yang belum gue lakuin, atau mungkin ada kesalahan yang masih gue geluti. Tapi gak apa-apa, karena di setiap ada isu selalu ada kebenaran yang membantu kita. Dan gue akan mengajak kalian ke Efesus 4 ayat 22-24. Agak kalian karena terang banget dari sini ya. Ayatnya bilang seperti ini. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Kita diajarkan untuk menanggalkan pikiran lama kita yang kontaminasi gitu ya, dengan keinginan-keinginan yang menipu, keinginan-keinginan yang menjebak. Dan kita di-expect to be made new in the attitude of your minds and put on the new self. So put off the old self, put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Amin. Kita menerima Yesus bukan sekedar untuk bisa bilang diri kita, gua sudah diselamatkan. That is a noble goal in our life, kayak itu noble achievement gitu, gua udah percaya Yesus. But that's not the best. Karena setelah lu menerima Yesus, then what gitu ya? Setelah menerima Yesus, terus apa? Apa yang Tuhan expect setelah lu menerima Dia? Apakah Tuhan hanya expect kita menerima Dia dan that's it? Atau ada lebih daripada sekedar untuk menerima Dia? Dan ini pesan, to put off the old self and put on the new self. Dan gue akan coba bedah tiga ayat ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Sebelum kita bisa tahu gitu ya, kita mau berubah seperti apa, mungkin kita harus mengakui dulu keadaan kita sekarang bagaimana. Kita harus mengakui bahwa setiap dari kita punya yang namanya corrupted mind. Yang meskipun gitu ya, dan selama teman-teman masih hidup di dalam baju daging ini, itu akan selalu ada. Dan sampai kita mau mengakui itu dan bilang bahwa cuman dengan Yesus gue bisa benar-benar
berubah dan mengalahkan kemauan dari gue. Karena gue tahu tanpa Yesus, keinginan daging gue tuh pasti prevail, pasti gue lakuin hal yang salah. Tanpa Yesus, maka teman-teman gak akan pernah berada di dalam posisi gue pengen kejar Tuhan. That's why mengapa banyak dari orang-orang di usia muda gitu ya, walaupun gua rasa ada apa namanya, ada ke arah semua orang tuh menjadi lapar dan haus gitu akan suatu hal yang lebih besar daripada dirinya. Tapi biasanya kalau kita mungkin perhatikan teman kita, we don't really care about God talks gitu di dalam needs kita, di dalam situasi kita bekerja, di dalam kita kuliah. Nggak begitu ketara gitu, topik tentang iman tuh nggak begitu muncul. Karena mungkin they don't know how deceitful their heart is. Seberapa nggak bisa kita hidupnya gitu untuk hidup baik tanpa Kristus. Dan seberapa besarnya godaan selalu ada setiap hari dalam diri kita. Yeremia 17 ayat 9-10 bilang seperti ini. The heart is deceitful above all things. Hati kita, daging kita, above all things, dari semuanya is deceitful. Itu mungkin juga mengapa karena kadang-kadang kita merasa kayaknya nggak ada yang salah dalam diri gua. Life is good. Is it really good kalau benar-benar introspeksi? And desperately wicked. Who can know it? Siapa yang tahu? Siapa bisa mengenal hatinya diri sendiri? Selain dari yang ayat 10 ini akan gue bacain. I, the Lord, search the heart, I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Above all things, hati kita tuh deceitful, desperately wicked. Ada satu terjemahan yang bilang incurably sick. Gak bisa dengan sendirinya itu disembuhkan. Itulah mengapa setiap dari kita butuh Yesus. Our heart desires gitu ya, natur kita akan dosa gak akan pernah bisa berubah sampai kita mengizinkan Tuhan untuk mengubah diri kita. Ini versi BYMK-nya, hati manusia tak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya dan terlalu parah penyakitnya. Aku Tuhan melidiki hati batin manusia kuuji. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu hal-hal yang kita perbuat itu. Teman-teman mungkin udah tahu teman-teman kita perbuat, teman-teman tahu, Tuhan tahu segalanya gitu kan. Tapi kadang kita lupa bahwa apa yang sedang kita kerjakan sekarang mungkin bukan yang terbaik yang Tuhan ingin kita lakuin. Karena kita bisa lupa itu. Ada satu dia ilmuwan tapi dia percaya Yesus, dia bilang gini, Blaise Pascal, God is none other than the savior of our wretchedness, keburukan kita. So we can only know God by knowing our iniquities. Kita benar-benar bisa mengetahui Tuhan kalau kita tahu pelanggaran hidup kita. Those who have known God without knowing their wretchedness have not glorified Him, but have glorified themselves. Teman-teman tahu kenapa kayaknya kalau ada orang yang abis ikut, atau orang yang baru percaya Yesus, dia ikut gila-gilaan sama Yesus. Tapi mungkin over the time, the fire bisa tiba-tiba dwindles, tiba-tiba apinya meredup. Karena di awal-awal biasanya orang tahu seberapa busuknya, seberapa parahnya, seberapa jahatnya hidup gua sebelumnya. Dan gua udah mengenal Yesus, gua semangat makanya di awal-awal. Tapi mungkin over the time kita mungkin ada sedikit menjadi lebih baik gitu ya. Kita mulai merasa bahwa kayaknya life is fine gitu. Tapi the moment kita stop berpikir gitu untuk haus sama Tuhan, the moment kita berpikir bahwa kayaknya semuanya baik-baik aja dan kayaknya gak ada hal lebih yang bisa gue lakuin gitu, kayak gini aja gitu, dan we'll stuck. Dalam arti stuck dalam pertumbuhan kenalan kita akan Tuhan, stuck dalam pertumbuhan iman kita akan Tuhan gitu kan.
dan mungkin kedepannya bisa makin redup gitu. Dan gue yakin hari ini yang gue tidak ingin terjadi dalam hidup gue dan hidup teman-teman juga di tempat ini. So itu yang pertama, dengan mengetahui bahwa seberapa buruknya hati kita gitu, tanpa Tuhan. Di sini mungkin hatinya udah mulai dipulihkan sama Tuhan. Masih ada buruk-buruknya dikit gitu kan, tapi gue percaya Tuhan bekerja gitu teman-teman sini. Amin. Yang kedua adalah to be made new in the attitude of your minds. To be made new in the attitude of your minds. Perubahan itu perubahan itu mulai dari bagaimana cara kita berpikir, dalam pikiran kita, kepercayaan kita, sikap kita gitu ya. Perubahan dimulai ketika kita mau untuk berubah, kita menyadari hal yang salah dan kita mau merubah pandangan yang nggak benar itu. Tapi gimana caranya kita mengubah pandangan yang nggak benar itu? Gimana kita caranya menanggalkan gitu ya our old self? Dan mungkin kita harus cari gitu, makanya apa sih yang sebenarnya the new self yang Tuhan mau kita kerjain? Apa sih baju baru gitu, manusia baru yang Tuhan ingin taruh dalam hidup kita? Dan gak ada jawaban yang lebih baik daripada selain berusaha untuk mengenal Yesus lewat baca Alkitab, lewat perenungan kita, lewat sharing satu sama lain. Dalam semua effort itu gak ada yang sia-sia di dalam mengenal kita akan Yesus. Dan kalau kita stop itu dalam hidup kita gitu for whatever reasons, itu bisa menjadi poin yang gue bilang cukup berbahaya gitu. If we stop seeking Jesus in our life dan semua datang ke sini gitu karena sebuah hal yang namanya rutinitas gitu. Karena gue wajib datang sama orang tua, karena gue dijadwal gitu. Dan it becomes tricky. It becomes tricky gitu. Kita merasa cukup, tapi mungkin kita sebenarnya nggak berkembang, nggak bertumbuh dalam Tuhan. Dan ini berlaku juga buat gua gitu. Seberapa banyak kita mulai biasa menormalkan gitu ya, menormalkan untuk nggak mencoba mengenal Tuhan for the sake of other things gitu. For the sake of other things gitu. Entah itu pekerjaan, entah itu kesibukan kuliah, entah itu mungkin even pelayanan kalian gitu, atau mungkin hubungan baru kalian dengan orang lain. Gitu. Kesibukan bisa silih berganti tergantung kita di fase di mana kita sekarang. Tapi yang pertama-tama gitu ya, karena identitas kita adalah sebagai pengikut Kristus dan Yesus, kita harus cari tahu maksudnya hatinya apa Tuhan. Ada satu ilustrasi baik itu ya yang gua ketemu di internet, dia bilang seperti ini. Yang namanya cahaya matahari itu tuh nggak punya yang namanya siapa yang orang yang dia favoritin gitu, atau benda yang paling dia favoritin gitu kan. Kadang ada dua cermin yang sama dapat cahaya matahari dengan jumlah yang sama, tapi satu bisa merefleksikan bayangan dengan baik, tapi satu enggak. Kenapa? Kalau misalkan satu kaca itu adalah kotor, berdebu, bukan karena sinar mataharinya nggak bisa terpancar, tapi terhalang sama partikel-partikel debu yang ada di kaca. Sama seperti itu, kadang kita merasa bahwa kayaknya Tuhan tuh lebih favoritin dia deh, lebih favoritin Johes, lebih favoritin Venuela, kayaknya banyak banget hal yang Tuhan kerjakan lewat hidup dia. Tapi bukan karena Tuhan itu lebih favoritin mereka daripada kita. Tapi kadang gitu ya, hati kita yang lagi nggak benar gitu. Karena it is impossible for him to show himself to a man whose whole mind and character are in the wrong condition. Kalau kita lagi banyak debu di hati kita, bukan Tuhan yang gak bisa bekerja dalam hidup kita.
Tapi kita emang nggak berusaha menerima dan nggak berusaha untuk menunjukkan dia lagi. So, tadi yang pertama, kita mengetahui dulu seberapa buruknya kita tanpa Tuhan. Kita tahu kita butuh Tuhan, kita cari Tuhan maunya seperti apa, gitu. Dan yang ketiga, put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Dan ini semua pilihan gitu ya, gak langsung secara instan tentunya, karena setiap kita berprogres seperti itu. Tapi kita bisa pilih setiap harinya baju apa yang mau kita pakai. Dan pilihan setiap hari itu adalah yang matters. Yang namanya bertumbuh bersama Tuhan bukan cuma kira-kira kebaikan Tuhan apa yang bisa gua saksikan dalam next pray day. Kira-kira hari ini gue dapat inspirasi apa gitu. Terus gue baca Eureka Moments ketika oh, gue ngomong ini keren banget. Gue udah siapin bahannya supaya gue bisa ngomong di grup mentoring gue hari itu. Tapi yang namanya memilih untuk menggunakan diri yang baru itu dimulai dari pilihan kecil yang kita pilih setiap hari. Itu dimulai dari kita memilih untuk tetap bangun untuk bisa punya waktu devotion seberapapun waktu yang lu punya hari itu sama dia. Dan hal yang lu lakuin itu dengan tekun, that what really matters. Dan itu yang biasanya buat orang punya iman yang bisa bertahan lebih lama. Karena dia nggak mendasarkan kebesaran Tuhan dalam hidupnya sebatas perbuatan mujizat Tuhan, sebatas hal-hal Eureka Moments yang Tuhan berikan. Tapi dia mendasarkan hidupnya karena dia punya rasa haus untuk mengenal siapa penyelamat. Karena dia punya rasa syukur untuk bisa benar-benar mewujudkan tujuan daripada kematian Yesus di atas kayu salib. Dan itu iman yang menurut gua will last for a lifetime dan bisa menahan segala gempuran yang dunia ini berikan dan segala cobaan, segala ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. It is a choice. Dan ini yang Tuhan inginkan gitu ya, lewat firman tadi. Jesus invites us to change for the better. Untuk gak lagi dikuasai oleh diri kita yang dulu, keinginan kita dulu dan keinginan dari kita basically. Tapi untuk menjadi pribadi yang baru. Untuk tujuan mana Tuhan mengorbankan dirinya. Jadi ya kalau misalkan lu mungkin sebenarnya kalau misalkan gue pernah tanya sama temen gue hal simpel. Lu misalnya dia punya pacar, gue tanya gitu kan, kalau misalnya nggak ketemu sehari, oke nggak? Oke aja sih. Oke, kalau nggak ketemu seminggu, ya nggak sih, minimal harus ketemu sih sekali seminggu. Cuman itu ada berbeda ya, mungkin kalau sibuk boleh lah nggak ketemu. Kalau nggak ketemu 1 bulan gimana? Dia nggak mau aja ketemu sama lu gitu. Ya enggak lah, mau juga pacaran, itu mah bukan pacaran. See? The relationship is not worth kalau nggak ada relationship di dalam. Status pacaran itu nggak ada efeknya kalau nggak ada hubungan di dalam. Dan status kita sebagai orang yang telah diselamatkan Yesus means little kalau kita nggak membangun hubungan sama Tuhan. Ya. Dua Korintus 5 ayat 17 bilang, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation.
ciptaan yang baru. The old has passed away, behold, the new has come. Dan itu potensi yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Jadi pribadi yang baru, yang bisa mengikut langkahnya. Mungkin kadang jatuh, tapi ketika jatuh dia tahu bahwa gue salah. This is not what God wants in my life. And I want better things. Dan kita berubah, progresif. Jatuh lagi jadi progresif, bertumbuh lagi. Sebagai orang yang sibuk akan berbagai hal gitu ya, mungkin pilihan ini bisa membantu kita untuk memilih hal yang kira-kira penting dalam hidup kita untuk kita ngerjain. Penting untuk memilih teman siapa kita bergaul, kepada teman siapa kita bergaul. Siapa teman kita yang kita pilih untuk bergaul gitu ya. Bahasa Indonesia itu agak aneh ya secara tata kelamanya gitu ya. Are they making you better gitu ya? Are they adding value to your life? Ini baik untuk pribadi, orang maupun suatu kegiatan gitu ya. Are they making you more like God? Gue nggak bilang kita nggak bisa punya have fun ini karena kalau kalian baca di pengkhotbah kita bisa menikmati hal-hal yang Tuhan izinkan diciptakan orang lain, seperti menonton Netflix, seperti berolahraga, seperti punya berteman dengan orang-orang yang mungkin nggak satu percaya sama kita. That's okay, but kita mungkin gini, intinya adalah prioritas apa yang lu taruh kalau hidup, dan bagaimana kalian menghabiskan banyak waktu kalian gitu ya untuk mendapatkan prioritas itu. Kalau misalkan kita merasa bahwa prioritas utama gue adalah gue pengen seperti Tuhan, tapi dilihat dari bagaimana kita menghabiskan waktu, kita nggak cari Tuhan, berarti mungkin bukan itu prioritasnya. Mungkin ada hal yang bisa lu cut untuk bisa buat benar-benar, oh ya itu prioritas gue gitu. Tapi tentunya kita nggak sendiri gitu ya. Dan ini yang gue sangat menjadi pegangan gitu ya, dengan di dalam konteks pertumbuhan bersama dengan Tuhan, di konteks perubahan untuk makin serupa dengan Kristus, bahwa ada yang namanya God's transformative power. Kita nggak bekerja dengan diri kita sendiri gitu, tapi di Filipi 1:6 bilang, and I'm sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam diri kita, Dia mampu untuk menyelesaikannya. Dan Filipi 2:13 bilang, for it is God who works in you, both to will, to have the desire, and to work, to bring it into completion, for His good pleasure. Jadi di dalam usaha kita untuk mengenal Tuhan, Tuhan nggak bilang, oh yo silahkan mencari aku bersembunyi, enggak gitu kan. Dia adalah Allah yang akan kasih lu keinginannya, dan Dia akan mampukan lu untuk bring it into completion, karena Dia yang bekerja di dalam diri lu, karena Dia ada di dalam diri lu. Dia nggak suruh lu mencari Dia, tapi Dia lagi ada di atas, nggak tahu di mana gitu kan. Dia ada ketika kalau lu mau lihat hati lu, kalau lu mau benar-benar lihat, Dia ada. Tapi isunya kadang adalah, are you letting God work in your life? Kalau kita mengizinkan Tuhan bekerja, ya kalau ngomong iya sih pasti pada pengen iya gitu, kayaknya iya deh gitu ya, kayaknya iya aja deh gitu ya. Tapi kalau kayaknya iya aja, mungkin pikir lagi apakah kayanya itu benar-beneran kayanya gitu ya. Itu kalau pikir kayaknya iya deh, mungkin harus pikir lagi emang beneran iya apa enggak gitu kan. Nah, ada 4 langkah kecil kita akan sampaikan secara singkat gitu ya. Mungkin ini bisa dibahas di grup dengan lebih mendetail gitu ya. Coba pikirin satu hal yang ingin kalian ubah, yang kalian pikir bisa membawa diri kalian semakin mengenal Yesus. Apapun itu. Tapi di spesifik untuk juga bisa mengemukakan kenapa gue harus berubah.
Karena gue rasa dengan kita berusaha berpikir kenapa ya ini nggak benar, kenapa ini berubah, itu akan membuat hal yang mau kita kerjain lebih bisa punya effort, lebih bisa punya ketekunan. Sama seperti dulu ketika gue sedang suka sama orang di SMA, gue turun 30 kilo gitu. Karena gue punya tahu why-nya apa. Walaupun akhirnya nggak jadi sih, jadinya sama sahabat gue. Cuman kan ada effortnya gitu, lo tahu, gue pengen kurus gitu kan, tapi sekarang udah lagi, gue pengen kurus gitu, tapi ada why-nya gitu, gue sedang berusaha mengejar. Develop a plan or find an existing plan. Coba membuat hal itu jadi lebih mudah gitu. Udah banyak plan yang ada disediakan. Kalau kita ada banyak plan gitu, atau mungkin hal yang lain, find a system gitu untuk kalian bisa kerjain itu dengan baik. Sistemnya bisa sesimpel bahwa 10 menit setelah gue bangun, setelah gue mendapatkan nyawa gue kembali, hal yang pertama gue lakukan adalah coba menyanyi gitu. That is a plan gitu kan. Tapi lu punya satu game plan-nya gitu kan. Seek support and accountability. Carilah saudara-saudara Siman untuk coba saling coaching. Lu udah belum hari ini? Belum sih bro. Gitu. Seek support and accountability. Dan yang terakhir adalah karena Tuhan yang akan memberikan kita desire dan kemampuannya, pray and ask God for help, for His transformative work untuk bekerja dalam hidup kita. Dan ini kalau nggak salah menjadi ayat slide terakhir gue, coba lihat. Oh ya, betul. Sebenarnya nggak sih, cuman yang artinya itu pertanyaan buat mentor. Tapi ini poin terakhir gue. Good and evil both increase at compound interest. That is why the little decisions you and I make day to day are of such great importance. Ini penutup gua untuk dalam pesan bagaimana untuk mengubah diri kita. Yang namanya baik atau buruk itu dimulai dari setiap keputusan kecil yang kita ambil dalam hidup kita. Gue pernah melihat ada orang yang jauh tiba-tiba jauh dari Tuhan, tapi itu bukan sebuah proses yang tiba-tiba. Itu semua dimulai ketika dia berpikir untuk bisa, kayaknya nggak perlu terlalu begini lah. Dan at one point nggak lagi desire Tuhan dalam dunia. Nggak langsung tiba-tiba, siapa Tuhan itu gitu kan? So, setiap hal yang baik dan buruk itu bergantung dari keputusan kecil kita, dan setiap keputusan kecil kita itu tiba-tiba bisa membentuk suatu habit, suatu karakter, suatu hasil yang besar. So, choose the little things wisely. Amin? Mari kita bangkit berdiri. Yang doa penutup itu siapa ya doa berkatnya? Gue? Gue lupa lagi setelah gue ngomong-ngomong, gue belum briefing di depan tadi. Gue? Apa yang pegang ya? Siapa? Nggak ada, gue udah penutup aja. Dia bilang Joyce ya, lu ini bukan perhatiin dulu gimana protokolnya gitu ya. Anyway, mungkin sebentar sebelum kita berdoa, nggak apa-apa melodi aja gitu ya. Just think about the things that God has done in your life gitu kan. Dan dalam segalanya dia pengen lu jadi manusia yang lebih baik. Saya dan kalian semua di tempat ini. So jangan sia-siakan segala perbuatan baik yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. So jangan sia-siakan kasih yang begitu besar yang sudah Tuhan curahkan buat hidup kita. Tapi biarin Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Dan kita memilih untuk Tuhan mau bekerja dengan kita menanggalkan hal yang buruk dan berusaha mengenakan hal-hal yang Tuhan ingin kita kerjakan sebagai pengikutnya. Dan teman-teman, that's your biggest identity. Dan itu yang akan dikenal sama orang-orang dalam hidup kita. Mereka mungkin gak kenal Kristus secara langsung, tapi mereka akan lihat Kristus lewat hidup kalian. Mereka akan lihat kasih. So you are the messengers of Christ. And unless kita benar-benar berusaha untuk menjadi serupa seperti Kristus, dan pesan apa yang mau kita kasih ke orang-orang di luar tentang
agama kita, dengan kepercayaan kita. But that's your decision. Dan gue harap kita semua decide wisely. Tuhan, terima kasih buat hari ini Bapak, biar kiranya Tuhan aku boleh selesai menyampaikan pesan kepada hamba, dan Bapak percaya kebenaran yang disampaikan pada hari ini akan terus bekerja, akan mengakar kuat, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup teman-teman sekalian. Tuhan, kalau sebentar kami ingin Tuhan untuk kembali ke mentoring group kami untuk bisa sharing satu sama lain, biarlah kiranya Tuhan kami yang buka hati satu sama lain, biar kami bisa saling terbuka dan jujur ya Bapak, sehingga kami bisa saling membangun satu sama lain sebagai saudara-saudara yang saling mengasihi di dalam Kristus ya Bapak. Dan kalau setelah itu kami ingin pulang Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami Tuhan kembali ke aktivitas kami sehari-hari, di dalam kuliah kami, dalam pekerjaan kami, Tuhan, kami akan menjadi pribadi yang mampu untuk menunjukkan nilai-nilai Kristus dalam hidup kami. Kami akan menjadi pribadi yang mampu untuk mengasihi sesama kami, dan kasih yang Engkau berikan kepada hidup kami akan kami berikan juga kepada orang-orang yang Kau tempatkan dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat tempat di mana Kau tempatkan kami. Kami berdoa buat universitas di mana kami berada. Kami berdoa buat tempat bekerja di mana kami berada. Biar kiranya Tuhan, tempat bekerja itu menjadi tempat yang baik ya Bapak. Itu menjadi tempat yang bisa membuat kami bertumbuh Tuhan, sesuai dengan talenta yang Kau berikan dalam hidup kami ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak buat keluarga dari teman-teman tempat ini, biar kiranya Tuhan setiap orang tua atau mungkin anggota keluarga yang belum mengenali Yesus bisa mengenali Yesus ya Bapak dalam hidup kami. Dan kami berdoa buat kesejahteraan, buat keselamatan, buat kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, sebentar Tuhan saat kami pulang kami siap untuk berkat daripada Engkau. Bila kiranya Tuhan memberkati hidup kalian, bila kiranya Tuhan